Gimana dhuwur dhewe, Pak? Nggih, Pak, permisi, piringnya ke bawah. Permisi, terima kasih banyak. Out nang pula. Mungkin nggak sampai lagi. apil. Dia kan ngomong garing. Kurang. Balik balik, keluar garing, Pak. Enggak itu tuh. Ambilnya bayar. Ayo. Enggak sih apa? Mari iki semua. Kamu jangan apa? Saat enggak. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kami kelompok 7 akan menjelaskan mengenai Select and wear. select and wear. Pertama-tama di sini kami untuk mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya, Gulam Manes dengan NIM akhir 3071. Saya Isat Maulana dengan NIM 3088 dan yang satunya Dian Yasmina Fajria dengan NIM 3047. Next. Next. Yang pertama select dalam sistem basis data. Soal pertama A. Bentar guys. Soal pertama A, operator select. Ketika tidak diminta untuk menampilkan semua data dalam daftar supplier atau tabel supplier, maka kita hanya perlu melakukan untuk memanggil menggunakan script select bintang from supplier. Dan akan muncul tabel seperti berikut yang menunjukkan data-data yang ada pada tabel supplier. Lalu untuk menampilkan semua data pada customer, ya sama seperti sebelumnya, kita menggunakan select bintang from customer. Bintang sini merujuk pada seluruh tabel yang ada dalam seluruh kolom yang ada pada dalam tabel customer dan supplier. Next. Nah, selanjutnya B, select bagian kolom. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk bintang artinya untuk semua kolom, maka jika ingin mengambil sebagian kolom, kita menyebutkan kolom apa yang akan kita panggil. Jadi misal kita ingin menampilkan ID produk, nama produk, harga produk, serta stok produk. Kita dapat menggunakan script select product ID, select name, product name, select unit price. Jadi gini untuk scriptnya select product ID, product name, unit price, unit in stock from tabel apa? Tabel produk. Jadi begitu untuk memanggil ID produk, nama produk, harga, serta stok. Kita hanya perlu memanggil kolomnya lalu diikuti dengan from tabel apa. Gitu. Begitu juga dengan menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Begitu juga untuk itu. Jadi kita hanya perlu menyebutkan setiap kolom yang ingin kita tampilkan, seperti ID supplier. Jadi untuk scriptnya select, terus jenis kolom atau nama kolom yang kita panggil from tabel yang dari tabel apa gitu. Next. Yang selanjutnya C, alias. Kita diminta untuk alias ini maksudnya kita bisa mengubah nama tampilan. Jadi jika di database kita atau di tabel kita sebenarnya namanya itu untuk tanggal lahir itu TTL, kita mau menjadikan tanggal lahir. Jadi kita menggunakan alias ini. Misal di sini ada persoalan tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dengan nama kolom ID produk sesuai nama kolom asli, harga, stok barang dari tabel produk. Jadi kita dapat menggunakan script select produk ID as ID produk, terlalu untuk produk name sama seperti yang ada di tabel. Jadi kita tidak usah menggunakan as. Untuk unit price kita gunakan alias yaitu harga. Jadi unit price as harga. Lalu unit in stock kita rubah menjadi stok barang. Jadi kita as juga menjadi stok barang. Jadi untuk menggunakan alias ini kita bisa menggunakan as sebagai fungsinya.
Lalu untuk persoalan tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama asli kolom, nama perusahaan sesuai nama asli kolom, asal kontak person dari tabel supplier. Untuk yang ini kita dapat menggunakan seperti yang sebelumnya. Jika kita ingin merubah, kita tinggal menggunakan as. Jadi yang perlu kita rubah di sini company name kita rubah menjadi nama perusahaan, lalu country kita rubah menjadi asal, lalu pun kita rubah menjadi contact person dari tabel supplier. Untuk scriptnya seperti yang format sebelumnya yaitu select nama nama kolom, lalu jika ingin diganti diberi as. Setelah as kita beri string atau petik 2 untuk mau diganti dengan nama apa gitu. Lalu diikuti dengan from dari tabel apa. Lalu ada pada persoalan D penggabungan kolom. Jadi selain kita bisa merubah nama kolom, kita juga bisa menggabungkan sebuah kolom. Misal di sini ada persoalan tampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Jadi di sini kita menggabungkan dari kolom address, city, dan country. Dan ketika digabungkan semuanya dipisahkan dengan koma. Kita bisa menggunakan script select supplier ID, company name, koma, address, lalu garis vertikal 2 kali, petik, koma, petik, vertikal 2 kali, lalu city, vertikal 2 kali, petik, koma, petik. Ini ada petik, koma, petik. Ini artinya kita memisahkannya dengan koma, seperti itu. Lalu country, as, kita rubah dari 3 kolom tadi, kita rubah menjadi sebuah kolom baru dengan nama alamat. Jadi kita as alamat dari tabel supplier. Lalu untuk tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee, nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address city dan country yang dipisahkan oleh koma. Seperti sebelumnya, namun kita untuk address city country kita seperti yang sebelumnya, dan untuk nama lengkap kita melakukan hal seperti sebelumnya. Kita buat select title of country vertikal 2 kali, lalu first name vertikal 2 kali, last name as nama lengkap, dan koma address city country as alamat lengkap dari tabel employee. Next. Lalu untuk kolom bertipe tanggal, kita bisa modifikasi sebuah kolom menjadi tipe tanggal. Jadi di sini ada sebuah permasalahan, modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan angka, hari dengan angka, tahun dengan 4 digit. Jadi di sini jika ingin kita merubah menjadi angka, kita hanya perlu memanggil kan mount itu M depannya, lalu D depannya D, lalu untuk year atau tahun itu depannya Y. Jika kita ingin 2 angka berarti kita tulis MM. Jika kita ingin dua angka hari juga begitu DD, dan 4 angka tahun berarti kita perlu tulis Y 4 kali gitu untuk merubah format penulisan. Lalu soal selanjutnya dari grafik. Modifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dengan format angka, hari dengan nama, dan tahun dengan 2 digit angka. Untuk mengubah menjadi nama, jadi kita tidak menggunakan huruf depannya saja. Jadi kita untuk D kita tulis D. Begitu juga karena hanya D yang kita tulis dengan nama, berarti hanya D yang kita tulis dengan nama aslinya. Untuk bulan kita tulis MM, dan tahun karena di sini minta 2 digit, berarti Y-nya 2 kali. Gitu. Selanjutnya ada selisih tanggal. Pada persoalan ini terdapat persoalan di mana tampilkan ID pegawai, lalu tanggal lahir,
tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Di sini kita dapat menggunakan script, select employee, ID as ID pegawai, lalu birth date as tanggal lahir, lalu extract year from its year date, koma, birth date. Jadi di sini untuk tanggal lahir kita bisa mengaksesnya dari kapan mereka birth date. Di sini untuk usia masuk kerja kita bisa mengakses dengan cara mereka lahir mulai tanggal berapa dan juga kapan mereka masuk bekerja. Begitu, jadi untuk operasinya kita kurangi waktu saat mereka masuk bekerja dengan tanggal lahir mereka. Jadi nanti akan keluar usia saat pertama kali masuk bekerja dari tabel employee. Jadi untuk selisih itu kita bisa menggunakan fungsi seperti tadi. Lalu untuk persoalan selanjutnya tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Seperti sebelumnya, untuk selisih tanggal kita dapat menuliskan dengan format seperti sebelumnya, yaitu untuk tahun 4 digit kita menuliskan Y 4 kali, lalu untuk bulan M 2 kali, dan untuk tanggal D 2 kali. Lalu kita gunakan, di sini kita menggunakan sebuah fungsi now, yang artinya sekarang, jadi kita bisa dapat mengakses tanggal sekarang. Lalu untuk di sini ada setelah tanggal sekarang ada masa kerja. Jadi kita bisa mengakses dengan cara year from X, no, tanggal sekarang dikurangi dengan tanggal pertama kali masuk kerja. Jadi dapat dilihat dia sudah bekerja berapa tahun ataupun berapa lama dari perusahaan tersebut, dari tabel employee. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mau. Di sini melakukan perhitungan antar kolom pada satu baris. Dan kita tabel pertama. Di tabel pertama ini terdapat select order, ID, quantity, unit price, terus quantity terus kita kali. Oh, iya. Terus dikali unit price as nilai dari from order detail. Selanjutnya ini ada tabel yang akan menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan, serta nilai barang yang dipesan dari tabel produk yang berisi select produk. Iya. Select produk ID as ID produk, terus unit price itu harga per unit, kalau unit on order as itu jumlah yang akan dipesan, dan yang terakhir price unit yaitu nilai yang akan dipesan dari produk. Terus selanjutnya ini ada order by. Ini menampilkan semua nama produk dan jumlah yang akan diorder, dan akan ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Pada tabel itu terdapat select produk as nama, unit on order itu jumlah yang akan diorder dari produk order by. Dan yang tabel berikutnya ini ada tampilan dari last name, first name, dan lama bekerja dari employer terurut berdasarkan dari nama depan dan nama belakang yang paling besar. Di situ terdapat select last name as last name, lalu nama depan as first name, dan umur, iya, umur dari masa kerja dari employer order. Berikutnya ini ada sorting 2 kolom yang menampilkan nama produk, harga, dan harga yang diberikan dari diskon yang menampilkan berdasarkan nama produk dan harga dari
paling mahal. Ini. Pada tabel berisikan select produk yang berisikan nama produk, lalu harga, dan diskon dari produk. Berikutnya ini menjelaskan tentang where. Where, column string, dan numeric. Plus F. Di sini menampilkan tampilan produk dari Brasil, dari customer yang kotanya dari Brasil, yang berisikan tentang select from dan discontinue. Lalu di sebelahnya tampilan produk yang tidak diproduksi. Dan di bawahnya ini tampilan ID, nama perusahaan, alamat lengkap perusahaan yang berasal dari luar Kanada. Berisikan tentang select supplier, as ID, company nama as nama, lalu perusahaan, alamat lengkap. Atau bisa sebagai dari. Berikutnya ini wildcard dan left yang menampilkan supplier yang nama perusahaannya mengandung data ITD, lalu tampil employer yang huruf pertama first name lebih kecil dari huruf pertama last name-nya, dan yang terakhir tampilan produk, supplier, huruf, dan company name, dan company name-nya sama. Yang ketiga ini tentang where column seperti tanggal yang menampilkan order dalam jangka waktu pemesanan yang pengirimannya lebih dari 10 hari, yang berisikan tentang select from, kali from employer, where hire, data. Ini tentang apa nih? Tentang tanggal pengiriman. Oh, ini das Query-nya ini menggunakan script nama, lalu nama terakhir itu, lalu berisikan tentang ekstrak yang berisikan tentang tahun dari umur barang, lalu yang terakhir ini masa kerja. Wih, lanjut men. Ya. Selanjutnya or. Di sini perintahnya menampilkan nama, masa kerja, serta usia employee yang bekerja lebih dari 35 tahun atau yang usianya lebih dari 60 tahun. Berikut skripnya, select bintang from product, where discontinue sama dengan 1, or units underscore in underscore stock sama dengan 0. Lalu select bintang from product, where reorder underscore level kurang dari 10, or units
underscore in underscore stock lebih dari 100. Selanjutnya select first name bisa oleh spasi, last name, as nama, lalu ekstrak yang extract year from age now, year date as masa kerja, lalu extract year from age now, birth date as usia. Lalu from employee where extract year from age now, year date lebih dari 35, or extract year from age now, birth date lebih dari 60, select bintang from employee where city in London, City Tacoma. Nah, tampilan employee yang tinggal di London, Seattle atau Tacoma menggunakan script yang tadi. Next. Lalu selanjutnya ada L, menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1995 yang harus dikapalkan paling lambat 20 hari setelah order. Sini scriptnya ada select bintang from orders where orders underscore date lebih dari 1996 bulan Desember tanggal 25 and extract day from each ship underscore date order underscore date kurang dari sama dengan 20. Selanjutnya ada select bintang from products where discontinue sama dengan 1 and unit underscore in underscore stock lebih dari 0, dan select bintang from products where product underscore ID where product underscore ID menulis 2 sama dengan 0 and unit underscore price lebih dari 5. Di sini tampilkan produk discontinue yang stoknya masih lebih dari 0. Ada select bintang from products where unit underscore price between 5 and 10. Selanjutnya, next. Maaf di sini untuk tabel employee dari Seattle atau New York. Di sini terdapat gangguan koneksi, jadi tabelnya tidak terbaca. Saya akan menjelaskan ulang mengenai yang bagian ini. Nah, jadi untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60, kita bisa menggunakan select employee where city Seattle New York and extract year from X now, with date lebih dari sama dengan 50 and extract year from X now, with date kurang dari 60 gitu. Dan yang kebetulan iya. Oh, kami ada nanti
Selanjutnya ada gabungan and or. Sini tabelnya disuruh untuk menampilkan order yang terjadi setelah 25 Desember 1996 yang harus dikapalkan 20-30 hari pemesanan. Script yang dijalankan di sini ada select bintang from orders, where order underscore date lebih dari 1996 Desember tanggal 25 and extract the from each order date required underscore date lebih dari sama dengan 20 or extract date from each order underscore date required underscore date kurang dari sama dengan 30. Lalu selanjutnya ada selanjutnya select selanjutnya menampilkan orders yang harus dikirim ke Brazil atau Italia pada tanggal 25 Desember 1996 sampai 25 Desember 1997. Di sini ada select bintang from orders where ship underscore country sama dengan Brazil, or ship underscore country sama dengan Italia, and required underscore date lebih dari sama dengan 1996 bulan Desember tanggal 25, and required underscore date kurang dari sama dengan 1997 bulan Desember tanggal 25. Lalu ada select bintang from employee where city sama dengan Seattle or city sama dengan New York, and extract year from age now birth underscore date lebih dari sama dengan 50, and extract year from age now birth underscore date kurang dari sama dengan 60. Di sini terdapat penempatan slide. Sebenarnya pada F bagian 3 terdapat pada slide sebelumnya, yaitu ini untuk menampilkan employee dari Seattle atau New York yang berusia 50 sampai 60 tahun. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana itu cara kerja benar-benar kita jelaskan ini biar tidak di ruangan tapi